Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MH Putri Urwati Tabibah dengan NIM S 2019-2019 selaku pemateri pertama dari kelompok 4 akan menjelaskan materi pertama mengenai kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensil. Sebelumnya, sistem pemerintahan presidensil adalah suatu sistem yang mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet. Kemudian, untuk kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 yang berisi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maksud dari kekuasaan pemerintahan tersebut adalah kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan kepala negara dan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Dalam kedudukan ini disebutkan bahwa kekuasaan presiden dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, presiden sebagai kepala negara, head of state, yang terdiri dari satu, presiden memegang kekuasaan asli, inherent power of head of state. Yang kedua, presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, chief of army. Dan yang ketiga adalah presiden memiliki kekuasaan memberikan pengampunan, pardon power of head of state. Kemudian yang kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan, chief of executive, yang terdiri dari satu, kewenangan membuat peraturan pemerintahan dan peraturan presiden. Yang kedua, kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau kabinet. Yang ketiga, kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara. Dan yang keempat, kekuasaan penyelenggaraan hubungan luar negeri diplomatic power. Untuk kedudukan yang kedua, presiden mandataris rakyat atau mendapat mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum langsung yang akan melahirkan separation of power atau pemisahan kekuasaan. Dan dalam pelaksanaan separation of power akan melahirkan hubungan check and balance serta mengharuskan adanya masa jabatan presiden yang tetap sehingga presiden dan pemerintahannya dapat menjalankan tugas dan kewenangannya hingga akhir masa jabatannya atau fixed term. Namun sebagai sarana kontrol dan penyeimbang, presiden dapat dijatuhkan pada masa jabatannya melalui mekanisme impeachment karena konsep separation of power, check and balance, fixed term, dan impeachment merupakan karakteristik sistem pemerintahan presidensil, sehingga dapat disimpulkan dari sudut pandang keempat karakteristik tersebut, sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sesuai sistem pemerintahan presidensil. Kedudukan yang ketiga adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yang sesuai pada pasal 20 ayat 1 telah mengalihkan pelaku kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan presiden ke tangan DPR, sehingga telah terjadi pergeseran kekuasaan substantif dalam kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke tangan DPR. Untuk akar sejarah sistem pemerintahan presidensil ini bermula sejak lahirnya negara Amerika Serikat, yaitu sebuah negara bekas koloni Inggris yang berada di benua Amerika yang menginginkan pemerintahan sendiri yang berdaulat dan terlepas dari kerajaan Inggris. Kemudian Muhammad Kusnardi dan Hermeili Ibrahim menyatakan bahwa latar belakang negara Amerika Serikat tidak menganut sistem presidensil ini adalah karena kebencian rakyat kepada pemerintahan Raja George III, sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya yaitu yang bebas dari pengaruh Inggris. Maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politika terdapat yang namanya sistem check and balance. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya akan disambung dari penjelasan Saudari Desi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir masa jabatannya atau fixed term. Namun sebagai sarana kontrol dan penyeimbang, Presiden dapat dijatuhkan pada masa jabatannya melalui mekanisme impeachment. Karena konsep separation of power, check and balance, fixed term, dan impeachment merupakan karakteristik sistem pemerintahan presidensial, sehingga dapat disimpulkan dari sudut pandang keempat karakteristik tersebut, sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sesuai sistem pemerintahan presidensial. Kedudukan yang ketiga adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yang sesuai pada pasal 20 ayat 1 telah mengalihkan pelaku kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ke tangan DPR, sehingga telah terjadi pergeseran kekuasaan substantif dalam kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR. Untuk akar sejarah sistem pemerintahan presidensial ini bermula sejak lahirnya negara Amerika Serikat, yaitu sebuah negara bekas koloni Inggris yang berada di benua Amerika yang menginginkan pemerintahan sendiri yang berdaulat dan terlepas dari kerajaan Inggris. Kemudian Muhammad Kusnardi dan Hermeili Ibrahim menyatakan bahwa latar belakang negara Amerika Serikat tidak menganut sistem presidensial ini adalah karena kebencian rakyat kepada pemerintahan Raja George III, sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki, dan untuk mewujudkan kemerdekaannya yaitu yang bebas dari pengaruh Inggris. Maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politika terdapat yang namanya sistem check and balance. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya akan disambung dari penjelasan Saudari Desi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putrahayu, NIM S 2019-2035. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu MH. Jadi sebagai salah satu alternatif pilihan sistem pemerintahan, ilmuwan politik dan pemerintahan memiliki pendapat yang tidak seragam mengenai tingkat efektivitas dan kualitas sistem presidensial dalam mendukung kinerja suatu pemerintahan. Mereka yang mendukung dan meyakini sistem presidensial sebagai pilihan terbaik berpendapat bahwa sistem presidensial mempunyai 3 keunggulan, antara lain yaitu satu, yang pertama adanya mandat langsung, yang kedua terdapat pembagian kekuasaan, yang ketiga kecepatan dan kemantapan, dan terakhir jaminan stabilitas. Dan di sini para pendukung sistem presidensial juga meyakini hal ini menjamin terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan. Pemilihan yang dilakukan secara terpisah antara pemilihan eksekutif dengan legislatif, dan adanya periodisasi masa jabatan yang jelas dan tetap, memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden atas menteri-menterinya, bahkan atas para pembuat peraturan perundang-undang yang ada di parlemen. Mandat langsung yang diperoleh presiden dari rakyatnya merupakan bukti nyata dan besar dan kuatnya otoritas yang dimiliki presiden terpilih. Salah satu ilmuwan yakni John List mengemukakan bahwa berdasarkan penelitiannya, sistem presidensial memiliki 2 kelemahan. Yaitu yang pertama, sistem presidensial tidak memiliki mekanisme yang dapat menjamin bahwa parlemen dapat memberhentikan penguasa eksekutif dengan segera dan sewaktu-waktu manakala terjadi suatu krisis. Yang kedua, dalam situasi di mana mandat populer yang dimiliki eksekutif tidak sejalan dengan kehendak parlemen. Sistem presidensial selalu menyediakan insentif
insentif dan pemantik bagi terciptanya ketegangan dan konflik politik antara eksekutif dan legislatif. Di samping itu, penerapan sistem pemilihan penguasa eksekutif secara langsung oleh rakyat turut menambah problematisnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Pemilihan langsung memungkinkan orang luar atau orang baru yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan namun populer untuk dapat menduduki jabatan politik. Hal ini banyak menimbulkan masalah karena pemilihan anggota parlemen itu karena kinerjanya parlemen lebih banyak mewakili gambaran kebijakan kolektif baik kelembagaan parlemen maupun kelembagaan partai menurut Lynch. Sistem presidensial tidak mampu menjamin bahwa presiden terpilih akan mampu bertahan sampai selesai masa jabatan, terutama manakala ia tidak mampu menguasai kekuatan mayoritas di parlemen. Sekian, terima kasih, dan di sini materi saya akan dilanjutkan oleh Fandi Munafan. Dipersilakan untuk Fandi melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fandi, NIM 2019-2020. Di sini saya akan sejalan dengan Joan Lynch Mewaring dalam kesimpulan hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa sistem pemerintah presidensial dalam satu sistem pemilu yang multi partai cenderung lebih rentah dan labil daripada yang berada dalam sistem pemilu dua partai. Bangunan koalisi dalam sistem presidensi menurut Mewaring dalam problematik dibanding dalam sistem presidensi tidak memberikan jaminan bahwa presiden pasti memiliki dan dapat mengendalikan serta menguasai kekuatan mayoritas di parlemen semula. Akibatnya selalu ada potensi konflik yang dapat muncul setiap saat dan mengancam keberlangsungan pemerintah. Meskipun demikian, dalam satu sistem pemilu, dua partai tetap memiliki pandangan positif, sikap yang bertarung dan menguasai kursi mayoritas di parlemen atas adanya fakta bahwa sistem pemilu dua partai memberikan peluang dan bagi kekuatan politik yang bertarung untuk menguasai kursi mayoritas di parlemen dan hanya menyediakan dua pilihan alternatif baik atas dasar ideologi maupun kepentingan politik programatis. Di tengah perbedaan sikap mengenai efektivitas dan keunggulan sistem pemerintah presidensial, beberapa ilmuwan politik, hukum, dan pemerintah berhasil menyusun sejumlah diri yang membedakan sistem pemerintahan presidensi dan sistem pemerintah lainnya. Diri asidik memberikan sejumlah prinsip pokok yang dapat dalam sistem pemerintah presidensial, yakni 1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kedua, presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. 3. Kepala presiden
adalah sekaligus kepala negara. Memberikan sejumlah prinsip pokok yang dapat dalam sistem pemerintah presidensial, yakni 1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kedua, presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. 3. Kepala presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argi Rizky Nugraha, NIM saya S2019-2018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Fandi. Jadi melengkapi apa yang dikemukakan oleh Jimli Asidiki, Bagir Manan 11 menjelaskan sejumlah ciri pokok sistem pemerintahan presidensial murni dengan merujuk pada sistem presidensial yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu yang pertama, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Yang kedua, presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif yang lazim merekat pada jabatan kepala negara. Terus yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat atau Kongres karena tidak dapat dikenai dan mosi tidak percaya oleh Kongres. Yang keempat, presiden tidak dipilih dan diangkat oleh Kongres dalam praktik langsung oleh rakyat. Walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih atau electoral college. Nah, terus yang kelima, presiden memangku jabatan 4 tahun dan hanya dapat dipilih untuk kedua kali masa jabatan berturut-turut atau 8 tahun. Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan, tetap jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut. Yang keenam, presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui impeachment karena alasan tersangkut reason bribery or other high crime and misdemeanors, melakukan pengkhianatan, menerima suap, atau melakukan kejahatan yang serius. Dengan sudut pandang dan bahasa yang berbeda, Saldi Isra menguraikan jumlah karakteristik yang menandai sistem pemerintahan presidensial, yakni yang pertama, presiden memegang fungsi ganda, terus sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun sulit untuk dibedakan secara jelas, presiden sebagai kepala negara dapat dikatakan sebagai simbol negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertunggal dan tertinggi. Yang kedua, presiden tidak hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet. Yang ketiga, hubungan antara eksekutif dan legislatif terpisah dengan adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif. Lalu yang keempat, dengan pemisahan secara jelas antara pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, pembentukan pemerintahan untuk tergantung kepada proses politik di lembaga legislatif. Lalu yang kelima, sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip clear cut separation of powers antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak dibutuhkan mempunyai hubungan kerjasama. Nah, jadi artinya terjadi pemisahan secara tegas antara presiden dengan legislatif. Lalu yang kelima, sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip clear cut separation of powers antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak dibutuhkan mempunyai hubungan kerjasama. Nah, jadi artinya terjadi pemisahan secara tegas antara presiden dengan legislatif.